sendiri di situ ngejelasin kalau Bang Putra hanya memisahkan. Tapi banyak beredar bahwa Bang Putra juga melakukan pengeroyokan. Logikanya, 2 orang lawan belasan orang, sebenarnya siapa yang dikeroyok? Dan yang babak belur siapa? Tapi siapa yang merasa dikeroyok? Logikanya begitu. Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Viral, netizen pertanyakan profesionalisme pihak kepolisian di kasus PS dan Riko. Lapor kok jadi tersangka. Berbagai tuduhan dialamatkan kepada Putra Siregar dan Riko Valentino dalam kasus dugaan pengeroyokan Nur Alamsyah. Untuk menjawab tuduhan itu, istri PS dan ibunda Riko Valentino adakan konferensi pers pada Senin, tanggal 25 April tahun 2022, petang yang diunggah di akun YouTube Seleb Oncam News. Kedua beberkan fakta-fakta mengejutkan yang justru bertolak belakang dengan keterangan yang sebelumnya beredar luas di media, dan ini keterangan selengkapnya. Ibunda Riko sembari menangis bersimbah air mata mengatakan bahwa justru anaknya yang dikeroyok oleh belasan orang. Anak saya dikeroyok belasan orang pada pagi hari. Kira-kira jam subuh dia pulang ke rumah, dia sudah telanjang. Bajunya tidak ada, sepatunya tidak ada, handphonenya tidak ada dan sudah babak belur begitu, tutur ibunya Riko Valentino, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Ibunya Riko juga sembari menangis meminta keadilan atas pengeroyokan anaknya tersebut. Mereka sudah buat laporan pada tanggal 2 Maret atas kejadian pengeroyokan itu namun belum digubris sama pihak kepolisian. Saya cuma minta keadilan, anak saya dikeroyok tapi anak saya ditahan. Di sini kita hanya berharap, kita sudah buat laporan tanggal 2 Maret tapi laporan kita tidak digubris. Saya bingung, kita rakyat kecil, anak saya cuman satu-satunya, anak semata wayang. Lukanya ada di mata dan di sikut, papar ibunda Riko sembari menunjukkan foto wajah anaknya yang babak belur dan bukti laporan ke polisi. Ibu Riko memohon kepada pihak kepolisian agar melakukan penegakan hukum seadil-adilnya. Ibu separuh baya itu minta agar pengeroyok anaknya segera diproses seperti anaknya. Saya mohon untuk pihak yang berwenang untuk melakukan ini seadil-adilnya. Saya mohon juga, kita maunya apa yang dirasakan anak saya. Anak saya dikeroyok Pak, kata ibunda Riko sambil sesenggukan. Hal senada disampaikan oleh Septi Siregar, istri Putra Siregar. Ia mengatakan bahwa pihaknya justru telah melakukan pelaporan lebih dulu ketimbang pelapor yang dilakukan oleh yang merasa menjadi korban. Septi mempertanyakan kenapa ada perbedaan perlakuan kepada mereka. Kita sudah buat laporannya tanggal 2 Maret pasca kejadian. Kita langsung bawa Rikonya ke rumah sakit dan kita langsung visum. Terus kita laporkan ini pada tanggal 2 Maret. Cuman kenapa laporan kita lebih duluan? Ternyata laporan orang lain lebih didahulukan, beber Septi. Ia berharap pihak kepolisian bersikap profesional dan adil dalam menangani kasus tersebut tanpa melihat posisi atau jabatan. Kita pengennya di sini kita sebagai rakyat Indonesia tidak memandang jabatan atau apapun, kita diperlakukan seadil-adilnya, lanjut Septi. Bahkan Septi mengklaim sudah memiliki nama-nama pengeroyok dan saksi-saksi yang telah siap menjadi saksi atas kasus pengeroyokan Riko Valentino. Sudah ada beberapa nama pelaku, tapi sampai sekarang saya mohon juga supaya mereka mendapatkan apa yang harusnya didapatkan sebagaimana mereka, Bang Putra dan Riko, sejam di BAP langsung jadi tersangka dan dimasukkan penjara, kata Septi. Ditanya tentang hasil visum, Septi mengatakan bahwa semua bukti visum telah diserahkan. Demikian juga saksi-saksi yang siap bersaksi. Hasil visum sudah diserahkan, saksi-saksi sudah ada semuanya. Ada 4 saksi yang siap yaitu Vero Walando, Stepi Jamora, Rajes Amalia dan RT yang ada di sekitar, ungkap Septi. Septi lantas beberkan kronologi Riko dikeroyok oleh pelaku pengeroyokan. Riko saat keluar nelpon, dipukul dari belakang. Di dalam kafe Riko sudah minta maaf sama yang megangin. Tapi pas beliau keluar dipukul dari belakang, lagi nelpon minta tolong, dipukul dari belakang. Riko sudah minta ampun, sudah jatuh tetap digebukin, jelas Septi.
Ditanya tentang keterangan Cika yang merupakan saksi kunci, Septi mengatakan bahwa Cika sudah mendemnya mengatakan bahwa Putra malah bermaksud melerai perselisihan tidak ikut lakukan pengeroyokan. Cika katakan Bang Putra hanya memisahkan, tapi banyak beredar Bang Putra ikut pengeroyokan. Logikanya sebenarnya siapa yang dikeroyok, yang babak belur siapa, tapi siapa yang merasa dikeroyok, tanya balik Septi. Terkait dengan beredarnya Putra Siregar suaminya dalam keadaan mabuk, Septi membantah keras tuduhan itu. Ia mengatakan tuduhan itu fitnah dan bukan Cika yang mengatakan tapi orang lain. Itu tidak benar dan bukan Cika yang mengatakan tapi ada orang lain yang menyebutkan. Dari Cika sendiri bilang Bang Putra tidak mabuk, terang Septi. Septi juga mengingatkan kepada Cika agar tidak memberikan keterangan palsu. Tidak melindungi siapapun, dan hendaklah mengatakan yang sejujurnya. Saya berharap Cika menyampaikan keterangan yang jujur seperti yang di DM ke saya, jangan berubah-ubah, jangan lindungi siapapun, katakan yang sejujurnya, tutup Septi. Berdasar berbagai fakta di atas lantas netizen pertanyakan profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian seperti beberapa pernyataan netizen berikut ini. Dari Caca Sinaga mengatakan, inilah wajah hukum di negara Wakanda yang berkuasa yang menang, pelapor bisa jadi tersangka. Miris yak, kata Caca. Safia Dewi juga menyampaikan, hukum Indonesia sekarang tidak berlaku untuk rakyat kecil. Aparat mata duitan. Sungguh aneh hukum di Indonesia ini, sindir Safia. Sementara akun Grandong Keparats juga menyampaikan hal senada, aparat Indonesia mata duitan, gak ada tanggung jawabnya. Buat apa ada polisi, buat apa ada jaksa. Hukum gak ada keadilan, kata Grandong. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.